Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين والمؤمنات, jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini, yang bermunajat di rumah Allah ini, orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, kelak mudah-mudahan semua mendapatkan syafaat pada hari yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja di pagi hari yang berkah ini kita bertemu bukan sebuah kebetulan, tapi adalah atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Mampunya pun kita duduk di tempat ini bukan karena ketidaksengajaan, tapi adalah karena izinnya Allah. Maka karena itu izinkan di pagi yang berkah ini kita akan berbicara sekaligus akan diskusi berjamaah tentang berkurban. Apa yang kau cari? Mendengar kata kurban sebenarnya banyak istilah yang kita bisa dengar. Terkadang disebut dengan hari raya kurban, kadang pula disebut hari raya haji, kadang pula disebut dengan Idul Adha, kadang pula disebut dengan hari penyembelihan. Ya, tapi ada yang menarik ketika disebut hari raya kurban. Ini bukan cuma sekedar bahasa Indonesia semata, ini bahasa Arab. Kurban itu kalau dilihat dari akar katanya, lihat dalam berbagai kamus bahasa Arab, khususnya dalam Lisanul Arab namanya. Itu berasal dari kata-kata qaruba yaqrubu. Artinya dekat. Nah, kata-kata dekat dalam Al-Quran itu banyak sekali. Kadang-kadang Allah sebutkan dengan menyebutnya Innallaha qarib, sesungguhnya Allah Maha dekat. Dalam Al-Quran ayat 186 surat Al-Baqarah juz 2, surat kedua, apa kata Allah? Wahai Muhammad, itu kalau hamba-hambaku nanya tentang aku, katakan aku dekat. Ya, fa inni qarib. Qarib itu sama asal katanya dengan kurban. Maka kalau kita lihat asal katanya qaruba yaqrubu, berdekat atau dekat, maka kurban itu kalau bahasa gaulnya kita itu artinya PDKT. Ya. Atau cari perhatian. Cari perhatian kepada siapa? Kepada Allah. PDKT-nya kepada siapa? Kepada Allah. PDKT nih ya mau masuk surga, kurban nih ya masuk surga. PDKT nih ya mau dapat ridho Allah. Gimana caranya supaya PDKT dapat ridho Allah? Kurban nih ya. Maka orang yang berupaya berkurban, mereka adalah orang-orang yang sedang dimabuk cinta kepada Allah. Saking mereka dimabuk cinta kepada Allah, mereka tak peduli lagi berapa uang yang harus
disisihkan. Berapa harta yang harus disisihkan? Nggak ada sekarang harga kambing itu 1 juta. Betul? Nggak ada harga sapi 10 juta. Belum cukup umur kali kalau 10 juta. Ya, mahal harga ini. Tapi kalau orang sudah dimabuk cinta, mau berapapun tak bayar. Subhanallah. Kalau orang sudah dimabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya saja pengen diperhatiin. Gimana sih? Nih, itu pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurban ini diawali dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh perjuangan. Coba lihat Nabi Ibrahim ketika usianya menjelang 100 tahun, ya 100 tahun, belum juga dikaruniai anak. Tapi tiap tahun itu Nabi Ibrahim alaihissalam selalu saja berkurban. Konon dalam riwayat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini adalah orang milioner pada waktunya, pada masa itu. Tiap kali kurban tidak kurang dari 1000 ekor, ya 1000 ekor. Tiap tahun itu selalu dikurban, disembelihkan sebelum syariat sesungguhnya turun. Itu selalu disembelih tiap tahun. Padahal belum ada perintahnya. Tujuannya apa Nabi Ibrahim? Berbagi. Suatu hari datang umat Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu mah taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan bahkan kamu jadi hamba yang soleh. Kayaknya wajar-wajar aja deh. Lu kenapa? Kata Ibrahim, harta banyak. Ya, tiap tahun kamu bisa menyembelih bahkan ribuan ekor. Hartamu gak berkurang. Itu mah wajar kamu soleh, wajar kamu bersyukur. Nah, percakapan ini apa kata Ibrahim alaihissalam? Aku menyembelih ini bagian dari hartaku bukan karena aku ingin menunjukkan ketaatanku karena akibat banyaknya harta. Aku tunduk kepada Allah bukan karena aku banyaknya harta. Lalu terlontarlah kalimat oleh Ibrahim. Seandainya saja Allah minta kepadaku anakku yang baru lahir itu untuk disembelih, bahwa aku ini taat kepada Allah bukan karena hartaku, itu pun ku sembelih, ku persembahkan kepada Allah. Sinyal ini ditangkap oleh syaitan. Bahkan sinyal ini pun didengar langsung oleh para malaikat di langit Allah. Para malaikat kemudian saling bertanya di antara mereka. Oh, betul juga ya. Jangan-jangan Nabi Ibrahim itu bersyukur betul, taat tunduk kepada Allah karena banyak hartanya, karena tinggi jabatannya, karena keren bulanannya. Apa yang terjadi? Kata Allah, tidak. Dia itu benar-benar hambaku yang paling ikhlas dan tulus kepada aku. Kata Allah. Apa kata malaikat? Ya Rabb, izinkan kami untuk menguji ketulusan Nabi Ibrahim itu yang ia sebut seandainya pun anaknya dipersembahkan untukmu, dia tetap ridha. Wah, jadi pertunjukan. Ini bioskop, maha bioskop nih. Nyata. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Jibril untuk menyampaikan perintah ini. Karena kenapa? Allah ingin buktiin pada para malaikat bahwa ini benar loh ketulusan Nabi Ibrahim, dia tunduk kepada aku bukan karena harta. Maka dikirimlah mimpi kepada Nabi Ibrahim. 3 kali berturut-turut mimpi tersebut. Setelah diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi ini benar dari Allah, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam
mencari waktu yang lapang, melihat kondisi dan kesempatan yang paling tepat. Kapan nih yang tepat untuk ngomong dengan anak nama Ismail? Saat itu usia Nabi Ismail dalam riwayat 14 tahun. 14 tahun. Kira-kira udah bisa belum Bapak Ibu untuk membedakan yang baik dan buruk? Sudah mulai bisa. Tapi masih kanak-kanak. Kalau bahasa kita masih unyu-unyu. Ya. Apalagi anak satu-satunya dari Hajar yang baru ditunggu-tunggu 100 tahun, baru lahir. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya, wahai anakku. Oh, dalam bahasa Arab, ayah ibu, kata ya bunayya itu enggak main-main. Kata anak itu dalam Al-Quran disebutkan dengan 4 bahasa. Waladun, gulamun, bunayya, ya, rajul. Kenapa nggak ditanya ya waladi, hei nak? Nggak begitu. Tapi dipilih satu kata, yang kata itu bisa menunjukkan kasih sayang seorang ayah yang baik dan bijak kepada anaknya. Dipilihlah kata-kata ya bunayya. Pilihan kata aja luar biasa. Maka kata Ibrahim apa? Ya bunayya, hai anakku, inni ara, aku itu mimpi, fil manam anni adbahuk, aku itu menyembelihmu, diperintahkan oleh Allah. Fanzur madza tara, kira-kira bagaimana nih pendapatmu? Enggak begini, aku diperintah, ini SK-nya nih, maka harus eksekusi sekarang. Eksekusi, enggak begitu. Ini perintah dari Maha Perintah. Tapi apa? Bijaknya luar biasa. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Ismail, ya abati, bukan ya abi. Subhanallah. Apa maksudnya ini kalau ada kata ya abati? Menunjukkan betapa Nabi Ismail ini hendak mengatakan, ayah, engkau itu tauladanku, engkau itu lebih bijak daripada aku. Maka wahai ayah yang menjadi panutan, wahai ayah yang menjadi bijaksana buat aku, if'al ma tu'mar, kerjain apa yang diperintahkan untukmu. Bila itu dari Allah, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau pasti akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak terlalu panjang berbicara tentang peristiwa teknis berkurbannya. Tapi coba lihat ayat ini. Di sana ada ujian ketulusan. Di sana ada ujian keikhlasan. Di sana ada ujian di mana pada saat itu awal mula syariat Islam ini begitu berat untuk mengawalinya. Bukan cuma harta yang diminta oleh Allah untuk disembelih saat itu, tapi diminta anak langsung. Maka ketika dahulu Nabi SAW bertanya kepada seorang sahabat, kata Nabi, wahai sahabat, apa yang paling kau cintai dan siapa yang paling kau cinta? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, yang paling aku cintai dalam hidupku adalah engkau setelah ayah dan ibuku. Kata Nabi, tidak. Engkau belum disebut beriman sampai cintamu harus lebih cinta kepada aku dan kepada Allah, baru kepada kedua orang tuamu, apalagi kepada anak. Urutannya coba perhatikan. Ayah ibu, kalau kita sedikit menerawang pada hari-hari ini, mana yang paling kita cinta? Salatkah yang lebih kita cinta atau pekerjaan yang kita kejar di pagi hari? Mana yang jadi kita cinta? Harta yang kita simpankah atau kita berkurban untuk tiap tahunnya? Maka bukti ketulusan ini Nabi Ibrahim nggak main-main. Wah, karena nggak main-main, ini Ismail juga begitu yakin dan sabar. Dilaporin kepada ibunya. Kata ibunya apa? Hajar, wah,
Kalau suamiku yang bilang, pokoknya taat saja. Wah, terusik ifrit. Rapat iblis dan semua setan. Untuk apa? Rapat kabinet, Pak. Untuk mencari celah untuk menggagalkan ini. Ya, bukan menggagalkan yang lain, menggagalkan penyembelihan ini nih. Gimana caranya biar gagal nih? Jangan sampai naik. Maka kemudian atas titah dari ifrit semua turun ke bumi untuk menggoda mereka semua yang akan terlibat. Siapa yang pertama kali digoda dari Ibrahim? Kata setan, wahai Ibrahim, coba deh pikir-pikir lagi. Apa iya anak yang kau tunggu 100 tahun? Apa iya benar mimpimu itu untuk disembeli itu benar perintah Allah? Ya benar juga ya kan? Karena sampai hari ini, sampai hari detik ini, di mana teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan luar biasa, belum ada alat ukur yang bisa mengukur mimpi itu benar atau tidak. Belum ada teorinya. Tapi kata Ibrahim, ya, laknat Allah untukmu. Wah, gagal. Ya, udah digoyang nih sebelah sini, nggak mampu digoyang. Akhirnya digoyang ke sana. Siapa yang digoyang? Yang digoyang Ismail. Wah Ismail, menurut kamu apa iya benar seorang ayah yang sayang itu mau nyembelih anak? Coba dia pikir benar-benar. Apa iya mungkin mau menyembelih anak yang paling dia sayangi? Katanya dia sayang pada kamu. Kata Ismail apa? Kalau itu ayahku dan itu perintah Allah, aku taat. Wah, rupanya udah dua kelompok besar ini nggak bisa digoyang. Dua partai besar nih. Satu lagi digoyang. Siapa yang digoyang? Hajar. Apa kata setan? Hajar, coba deh pikir-pikir. Apa iya anakmu yang kalian tunggu udah 100 tahun usia Nabi Ibrahim itu? Katanya mau disembeli anakmu. Hanya sekedar karena mimpi akibat perintah Tuhannya. Apa kata Hajar? Bukan cuman kata Hajar laknatullah untukmu, diambil batu kerikil sebanyak 7 kerikil, dilempar itu setan. Wah, Nabi Ismail pun yang lihat itu apa yang terjadi? Diambilnya pula, dilemparnya. Wah, Nabi Ibrahim lihat juga, ikut pula melempar. Jadilah sekarang yang menjadi syariat bagian dari orang berhaji namanya lontar jumrah, atau yang disebut dengan melempar setan itu. Ayah ibu yang dimuliakan Allah, begitu teguhnya iman mereka, nggak akan goyang sedikit pun. Sampai akhirnya pada waktu akan penyembelihan tiba, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya ke sebuah tempat yang begitu luas. Di sana ada batu besar. Nabi Ibrahim hendak akan memulai penyembelihan. Lalu apa yang terjadi? Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap kepada anaknya. Anakku, apakah engkau sudah siap? Anak bilang, siap ayah. Tapi izinkan aku ayah memohon 5 permohonan kepada engkau sebelum aku akan engkau sembelih. Silahkan nak. Itu para malaikat di langit, kalau bahasa kita melongok semua. Waduh, benaran rupanya nih. Ya. Malaikat aja pun heran melihat peristiwa yang dramatis ini. Apa iya benaran Nabi Ibrahim tega nih untuk menyembelih? Wah, semua malaikat tuh semua melongok. Waduh, benaran. Nonton. Karena malaikat itu nggak akan naik turun imannya, monoton aja. Ketika itu apa kata Nabi Ibrahim? Silahkan nak, apa yang menjadi permohonanmu sebelum engkau disembelih? Kata Ismail, ayah, lepaskan ikatan kaki dan tanganku agar aku tidak terlihat oleh Allah. Sangat terpaksa sekali dalam menunaikan perintah ini. Subhanallah.
Ayah yang saat itu hatinya sudah mulai sedih, tapi tetap saja kuat dan menunjukkan ketegarannya. Karena ini perintah Allah, tak sedikit pun goyang, supaya tak datang lagi susupan setan baru. Baik nak, akan kubuka. Dibuka. Permohonan kedua, ayah, aku mohon engkau saat menyembelihku nanti, tajamkan pisaumu ayah, dan pastikan pisaumu itu sangat tajam sekali, agar saat penyembelihanku nanti begitu mudah terselesaikan, sehingga Allah tidak melihatku begitu tersiksa seorang hambanya yang akan menaati perintahnya akan merasakan sakit. Baik nak. Yang ketiga, ayah, aku mohon saat nanti engkau menyembelihku, saat itu juga tolong jangan sampai pakaianku terkena oleh darah sembelihanku, agar nanti ibuku tidak melihat dan mengenal bahwa ayahkulah yang telah menyembelihku. Baik nak. Yang keempat, ayah, saat nanti aku telah disembelih, pastikan tak ada anak-anak seusiaku yang akan bermain di depan rumahku, yang ibuku nanti melihat adik-adik atau ada anak yang seusiaku itu, hingga akhirnya melemah dan rapuh hati atau iman ibuku karena mengingatku. Baiklah. Yang terakhir, ayah, aku mohon hadapkan aku ke atas, jangan tutup mataku, tapi jangan engkau lihat mataku saat aku akan disembelih olehmu. Aku tidak ingin ayah melihat meneteskan air mata karena menyembelih kekasihku. Ayah, aku ridho karena Allah. Tapi ayah yang begitu tegar tetap melakukan. Ini perintah Allah. Mulai didekatkan, diasah, dites ke batu, batu itu pecah. Saking tajamnya ini pisau. Didekatkan dengan leher kepada leher Ibrahim Ismail alaihissalam. Kakinya tak lagi diikat, tangannya tak lagi diikat, menghadap ke atas, ditejamkan mata. Nabi Ibrahim pun tak mau lagi melihat mata, yang dilihat hanya leher, fokus kepada leher. Gimana caranya? Sekali tebas langsung selesai. Cuman itu yang menjadi fokus utama Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh malaikat berkaca-kaca melihat drama ini. Apa yang terjadi ketika hendak disembelih? Tidak bisa. Disembelih lagi, didekatkan lagi, tidak bisa. Dikencangkan oleh Ibrahim, tidak bisa. Ditekan, tak bisa juga. Dites kembali ke batu, bisa pecah batu. Atas izin Allah, maka kemudian Ibrahim alaihissalam bertanya kepada pisau ini. Dan atas izin Allah pula pisau ini berbicara. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Wahai pisau, engkau sudah kutajamkan, sudah kutes engkau ke batu ini, kau bisa hancurkan. Saking tajamnya engkau, kenapa engkau tak bisa menyembelih hanya leher yang begitu lunak, leher yang begitu lembut? Kenapa kau tak bisa? Atas izin Allah itu pisau berbicara. Apa kata dia? Hai hamba Allah, bagaimana mungkin aku akan melukai sosok atau melukai leher yang itu adalah sosok yang sangat taat kepada Allah. Aku tak berani dan tak mampu untuk melukainya. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Dites kembali, tak bisa juga. Turunlah wahyu dalam surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102 sampai 107. Apa kata Allah? Wa nadainahu an ya Ibrahim, kami panggil wahai Nabi Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi. Wa sadaqta ru'ya wahai Ibrahim. Seluruh malaikat berkata, wah, ini gak ada yang berani begini.
Nabi Ismail terus berkata, hai ayah, jangan sampai Allah melihat engkau tak melakukan perintah ini. Tiba-tiba Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah, wahai Jibril, berangkat engkau ke surga, ambil satu domba terbesar dan terbagus, bawakan kepada Ibrahim agar dia melanjutkan penyembelihan itu, dan aku bebaskan dan telah aku catat Ibrahim dan Ismail serta Hajar sebagai hamba-hambaku pilihan terdekat yang mampu mengambil hatiku. Wa basyiril muhsinin, kabarkan gembira ini kepada mereka. Ayah ibu, akhirnya domba dibawakan oleh Jibril, dihadiahkan kepada Ibrahim. Selamatlah anak, pelukan anak sama ayah. Berlari ini anak pergi ke ibu, pelukan kepada ibu. Pertanyaan ibu pertama kali cuma satu. Nah, apakah engkau lari dari perintah Allah? Tidak ibu. Lalu bagaimana kau bisa kembali ke sini? Ibu, Allah telah bebaskan aku dengan menggantikan aku dengan domba dari surga. Menetes air mata ibu. Ibu justru enggak berkata alhamdulillah nak kau selamat. Enggak begitu. Pertanyaan pertama cuma satu. Apakah engkau lari dari perintah Allah? Tidak. Subhanallah. Potret keluarga Ibrahim ini adalah menjadi tauladan untuk umat. Akibat ketauladanan ini, Allah akhirnya jadikan ini sebagai syariat Islam sejak itu sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Ayah ibu, coba lihat. Rupanya syariat kurban ini berdarah. Syariat kurban ini perjuangan yang bukan perjuangan biasa. Syariat kurban ini mengetes bukti keimanan, bukti cinta yang tidak sekedar di lisan, tidak sekedar dalam goresan tinta, tidak sekedar dalam ucapan kampanye, tapi ucapan apa? Bukti cinta yang dibuktikan saat itu. Pertanyaannya, adakah Allah hari ini untuk meminta kita berkurban menyembelih anak? Tidak. Yang Allah minta kepada kita hari ini cuma satu. Berkurban untuk apa? Berkurban, berjuang ketulusan untuk apa? Untuk agama. Itu pun kita masih pilih-pilih. Padahal sebenarnya Allah tidak akan pernah melukai setiap orang beriman. Padahal Allah tidak akan pernah menjerumuskan kita. Allah tak akan pernah melukai kita. Belum pernah ada cerita orang yang taat kepada Allah mati dalam keadaan sia-sia. Tidak ada. Yakinlah. Tidak ada orang yang dekat kepada Allah meninggalnya dalam keadaan terhina. Tidak ada. Buktinya Ismail alaihissalam. Lihat, ayah ibu, bukankah api menjadi sahabat buat Nabi Ibrahim ketika hendak dibakar? Begitu ganasnya api. Saat itu penguasa raja saat itu mengumpulkan seluruh bala tentara dan menteri-menterinya untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Supaya apa? Dihabisin nyawa Ibrahim dengan kobaran api unggun di tengah-tengah. Api unggun di tengah umat itu. Apa berani api untuk membakar Ibrahim? Tak berani. Ketika Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun pada masa itu, habis sudah jalan, tak ada lagi jalan. Maju ke depan, laut. Mundur ke belakang, tentara. Kanan kiri, tentara sudah. Mau kemana? Tapi kalau Allah selalu saja punya solusi. Laut dibelah. Laut dibelah. Nabi Yunus alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam laut, ditangkap oleh ikan, dikira oleh ikan makanan lezat. Dikira ikan ini akan menjadi makanan terempuk bagi dia, tapi tak mampu ikan menjadikan ini sebagai makan lezatnya. Tapi justru Yunus hidup dalam perut ikan. Kok bisa? Begitupun pisau tadi. Ayah ibu, hikmah pertama yang bisa kita ambil, untuk apa kau berkorban? Untuk menghindarkan segala bentuk kemudorotan.
Lau ijtama'an nas, seandainya manusia berkumpul ala an yadurruk, untuk mengumpulkan siasat makar untukmu, untuk mencegalmu, untuk menjadikan kau gagal pada semua bentuk kebaikan. Seandainya semua manusia berkumpul pada saat itu ala an yadurruk, tapi Allah tak mengizinkan, maka tak satu pun yang akan bisa melukai kamu. Maka jangan takut. Tapi seandainya walau ijtama'an nas, seandainya berkumpul kelompok besar dari manusia ala an yanfa'uk, untuk menjanjikan kebaikan untukmu, untuk menjanjikan manfaat besar untukmu, kalau tanpa izin Allah tak ada yang sedikit pun sampai kepada orang tersebut. Karenanya jangan dikte Tuhan. Ini jangan dikte Tuhan, tapi ayo yakini kemahabesaran Allah ini. Maka ayah bundaku semuanya, kalau hari ini apa yang kita korbankan itu belum sampai berdarah-darah, belum sampai berjuang, maka boleh jadi terlalu mahal surga untuk kita semuanya. Kurban, mikir-mikir, berapa ya? Ya mahal banget. Nah, mikir-mikir. Surga, mau pengen surga, cita-cita. Maka orang yang bangun tidur ini di waktu subuh tadi, ya, datang ke tempat ini duduk, bapak ibundaku, ini pilihan. Karena kenapa? Orang yang bangun tidur itu cuma dua pilihannya. Cuma dua pilihannya. Satu, melanjutkan mimpi, atau mewujudkan mimpi. Melanjutkan mimpi bagaimana? Aduh, dingin banget, antar lah, nanti tidur lagi, lanjut mimpi. Belum tentu mimpinya sama, ketemu lagi. Tapi karena dia mewujudkan mimpi, ya Allah, walau dingin, walau capek, walau bagaimanapun, itu suaranya Bang Ipul tuh udah bunyi, aku berangkat sekarang. Apapun yang terjadi, walaupun di jalan begini-begini, tetap berjuang ke masjid. Subhanallah. Maka ada 3 orang kala ayah bunda yang di arsy-Nya Allah, saat itu nanti semua orang berharap mendapat pertolongan. Ada 3 orang yang paling utama yang akan diberi oleh Allah pertolongan. Satu siapa? Orang yang berwudu di saat musim atau saat cuaca yang dingin. Berat. Ya. Cuaca dingin ini maksudnya bagaimana? Boleh jadi karena kita kedinginan. Boleh jadi karena malas. Boleh jadi karena memang dingin banget cuacanya. Itu perjuangan jihad Ibrahim tadi. Kita hanya itu diminta oleh Allah. Nggak sampai dipilihkan, itu anakmu kurbanin besok. Nggak sampai. Yang kedua apa? Yang mendapatkan arsy Allah, berjalan menuju masjid. Ya, berjalan menuju masjid. Maka Bapak Ibu pernah nggak mendengarkan sebuah kisah orang soleh yang diantar oleh setan ke masjid? Ya orang soleh Pak. Ya orang soleh diantar oleh setan untuk ke masjid agar dia tidak terkena sesuatu di jalan, agar tetap sholat berjamaah. Itu setan. Suatu kali dalam cuaca yang sangat dingin, pemuda ini bangun, dia ambil air, dia mandi, kemudian berwudu. Dia pakai wangi-wangian, pakai baju bagus, berangkat. Ya, sebelum berangkat pada masa itu karena belum ada listrik, cari obor, berangkat. Belum jauh perjalanan, masih seperempat perjalanan, tiba-tiba ini obornya mati, lampunya mati. Terinjaklah oleh pemuda ini apa yang diinjak? Kotoran. Sehingga akhirnya air yang kotor itu kena kepada semua bajunya kotor. Apa yang terjadi? Diputuskan oleh pemuda ini balik kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia mandi lagi. Dia ganti baju baru lagi. Dia wangi-wangian lagi. Dia berangkat lagi. Di tempat yang sama mati lagi obornya. Lalu dia menginjak kembali tanah liat yang berisi air. Kena lagi badannya, kotor lagi dia. Balik lagi dia. Setelah itu dia mandi lagi. Habis mandi lagi apa yang terjadi? Dia pakai wangi-wangian baru lagi. Dia wudu, dia pakai wangian baru.
Keluar. Begitu keluar dari rumah, nah ini menarik nih. Dia menemukan seseorang yang membawa obor besar sekali. Cahayanya 10 kali lipat dari apa yang dia siapkan sejak awal. Loh, dia tanya, kamu siapa? Mari berangkat. Orang ini bilang apa? Mari berangkat. Tapi kamu baik sekali. Ya, mari berangkat. Berangkat. Sampai depan masjid, udah iqamah. Udah iqamah nih. Apa kata pemuda ini? Wah, kamu baik sekali. 2 kali aku berturut-turut mati oborku, dan aku terkena air di cakannya, sehingga aku harus mengganti bajuku sebanyak 2 kali. Kamu sungguh baik sekali. Mari sholat berjamaah bersama dengan aku, karena sudah tiba waktu sholat. Orang ini bilang, tidak, aku tidak bisa sholat, dan aku tak mau sholat. Loh, kenapa? Aku ini iblis. Kata dia apa? Aku ini iblis. Loh, kalau kamu iblis, kenapa ngantarin aku ke masjid? Bayangkan Bapak Ibu, ada loh iblis yang ngantarin kita ke masjid. Ini contohnya. Loh, kalau kau iblis, mestinya kan kerjaanmu bukan ngantarin aku sampai sholat. Mestinya tuh kerjaanmu tuh goyang aku agar aku tak jadi ke masjid. Aku sudah coba, kata iblis. Itu ya. Aku sudah coba menggodamu, tapi kau tetap aja berangkat. Saat tadi yang pertama mati obormu, sebenarnya akulah yang melakukannya. Aku kira engkau akan sholat di rumahmu, membatalkan semangat dirimu untuk berangkat ke masjid. Rupanya aku lihat-lihat engkau justru mandi, pakai baju baru lagi, pakai wangian baru, dan wudhu lagi. Saat itu aku dengarkan bisikan para malaikat, dan Allah dan para malaikat berkata bahwa engkau telah diampuni seluruh dosamu yang kecil maupun yang besar. Wah. Akhirnya aku berusaha lagi yang kedua. Aku matikan lagi obormu tempat yang sama, ku taruh lagi kotoran di tempat yang sama. Harapanku kau tak lagi kembali ke masjid sholat berjamaah. Rupanya ku lihat-lihat kamu malah melakukan yang sama. Saat itu aku dengarkan bisikan para malaikat kembali. Allah telah mengampuni dosamu dan seluruh isi rumahmu. Wah, bayangkan ayah, ibu, anaknya semua pun diampuni oleh Allah. Yang ketiga kali aku dengar bisikan malaikat, kalau dia melakukan begitu lagi, bukan cuma dia dan keluarganya diampuni dosanya, tapi seluruh orang kampung yang dekat dengannya akan diampuni dosanya. Aku nggak mau. Aku nggak mau kalau begitu. Udah cukup tadi aku kecolongan 2 kali. Maka aku siapkan obor besar untuk mengantarkanmu. Bayangkan Bapak Ibu. Artinya apa? Iblis itu pun ada rasa jenuh juga untuk menggoda kita. Saya ingin katakan ulang. Iblis itu pun ada rasa jenuh juga menggoda kita. Ada rasa udah ngalah aja, udah gak jadi menggoda dia, udah. Tapi ada juga iblis itu 2 sifatnya. Boleh jadi karena jenuh, udah gak mau lagi menggoda kita akibat kuatnya iman kita. Atau yang kedua, dia gak mau lagi goda kita karena dia jadi kawan kita. Boleh jadi begitu. Kira-kira kita yang mana? Ya, baru mau digoda supaya gak sholat subuh, udah gak berangkat, dia lanjut tidur melanjutin mimpi. Apa kata setan? Ya, kerjaan aku gak ada dah, habis kerjaanku. Lapor dia pada Ifrit. Frit, kata iblis, apa iblis? Tadi aku baru mau menggoda fulan bin fulan agar dia tak berangkat sholat ke masjid, agar dia tak berwudu. Ya duluan dia lanjut tidur. Lah kerjaanku kan gak ada, kata iblis. Terus bagaimana, kata Ifrit? Aku pensiun saja dah. Loh kok pensiun? Ya dia kan kawanku, ngapain ku goda? Apa kata Ifrit? Ya bolehlah, tapi kau awasin aja. Bapak Ibu, maka tugas kita khususnya di momentum Idul Adha yang akan tiba ini, buat setan sibuk untuk menggoda harta kita. Buat setan sibuk untuk menggoda ketulusan hati kita untuk berkurban. Ustaz, saya belum punya harta, belum ada dana untuk berkurban. Siapkan tenagamu. Untuk apa? Jadi panitia.
Siapkan tenaga, pikiran. Jadi apa? Jadi panitia. Itu solusi. Solusi jadi apa? Membantu memudahkan mereka yang ingin berkurban untuk mendapatkan pahala yang sama. Ustaz, kalau jadi panitia itu kan butuh waktu yang panjang, Ustaz. Enggak siap, enggak bisa saya. Oke lah, kalau begitu hari pemotongan kau hadir. Kau siap-siap bawa pisaumu yang keren, yang paling tajam, bantuin panitia. Itu pun jadi perjuangan. Tapi jangan jadikan alasan. Ya. Ini mobil berderet, jabatan keren, segala macam, kurban beratnya naudzubillah. Kok jadi panitia? Ini paling mudah kalau kata Pak Daud, jangan juga. Ini jalan terakhir, enggak boleh. Itu kalau memang tak sanggup lagi, oh berarti kau orang miskin. Maka hukumnya berkurban ini, khususnya kata Imam Hanafi, hukumnya wajib. Lihat, setara dengan perintah sholat. Dalilnya di mana? Ini paling hafal di kita nih. Insya Allah nggak diragukan ini. Jangan-jangan suatu hari kita masuk surga gara-gara ayat yang kecil ini nih. Inna a'tainakal kautsar. Terus fasalli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat dan berkurbanlah. Itu perintah. Itu perintah. Maka hukumnya berkurban ini bukan cuma sekedar sunnah, wajib ini. Bagi siapa? Bagi yang punya harta benda, bagi yang mau PDKT, bagi yang dimabuk cinta kepada Allah, berkurbanlah. Maka ya bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sedikit menelisik pada fenomena hari ini. Ya, 3 atau 4 menit lagi. Dalam prakteknya, hewan kurban dibagi kepada siapa? Mestinya kepada fakir miskin. Tapi yang kaya terima enggak? Terima juga. Ayah bundaku, yuk mulai hari ini sadarin itu bukan hak kita. Yang lucu lagi, ngumpulin kupon. Betul? Iya atau enggak? Iya atau iya nih? Memang iya ya. Ngumpulin kupon. Mesti dapat. Kalau perlu buat sate bakso nanti. Ini bukan hak kita. Ingat, ini itu kurban dagingnya buat mereka yang jarang makan daging. Yang sering makan daging ikut juga. Di mana tuh rasa malu kita di hadapan Allah? Udah nggak ikut berjuang. Kalau yang kaya itu makan daging karena dia berkurban. Orang yang berkurban dia punya hak untuk memperolehnya, betul? Setidaknya apa? Paha dari yang sembelih itu. Maka orang yang kaya itu bisa makan daging ya karena dia berkurban. Nanti silahkan lihat aja Pak. Kalau ada yang makan daging dari yang kaya-kaya itu, ayo. Akan terjadi model itu. Ini problem di tengah-tengah umat kita. Yang paling utama dan yang paling penting berkurban ini untuk menyantuni dan menunjukkan kepedulian kita kepada mereka yang sulit sekali untuk makan daging. Kepada mereka kita bagi, bukan kepada tiap rumah. Kalau yang kaya makan itu karena dia berkurban. Ini satu. Ini kritik besar buat saya pribadi dan kita semuanya. Supaya apa? Jangan lupa, tiap potongan daging ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kita yang apalagi double dapatnya nih kupon-kuponnya, jangan bangga. Nah kalau setan sih, hore, bagus. Dapat lagi tuh, wah hore. Coba lagi ke masjid sana, siapa tahu dapat, hore. Wah iblis senang. Hari raya dia. Ini udah nggak berkurban, ngumpulin banyak lagi. Sampai busuk kadang-kadang di kulkasnya. Ya Allah, sampai 3 bulan, 4 bulan. Itu si miskin untuk makan 1 kali aja berat. Ya Allah, Bapak Ibu, ini menyedihkan kita semuanya. Fenomena ini buat kesedihan. Satu. Yang kedua, berkurban itu adalah sebuah bentuk, lihat, maka disebut Idul Adha. Adha itu satu kata dengan akar katanya sholat duha. Duha.
Kan itu sama. Adha, duha. Duha sama waktunya. Maksudnya apa? Adhanya disegerakan. Disegerakan. Kok belum sembelih? Tunggu dulu. Kapan sembelihnya? Ntar jam 4 aja dah. Kok jam 4? Nunggu panitia berkumpul. Jangan tunggu-tunggu. Ayo segera. Begitu selesai salat Idul Adha, segera bersiap untuk menyembelih. Kan disegerakan. Ada lagi yang lucu, itu enggak besok aja dah. Katanya kata Pak Ustadz kan yang mutas 3 hari, kan masih bisa 3 hari. Enggak boleh. Tapi boleh enggak seandainya ada darurat tertentu? Boleh-boleh saja. Siapa tahu misalnya hari Jumat jatuhnya Idul Adha, ya kan? Berat melakukannya karena banyak yang disembelih. Besok sajalah dari pagi, boleh. Tapi intinya segerakan oleh panitia. Ini yang kedua. Artinya apa? Dalam potret ini ayah bundaku, jangan tunda-tunda. Yang lucunya, kata Nabi SAW, siapa orang yang ikut membantu memudahkan urusan umat dalam urusan berkurban ini, mencacah-cacahnya sampai dibagi, maka Allah akan mudahkan urusannya. Justru yang lainnya jadi penonton. Betul ya? Banyak penonton. Dilihatin, ada yang di rumahnya sambil main handphone. Mohon maaf Bapak Ibu bundaku, ini ketidakbersamaan. Ya, udah nonton, udah gitu. Wah, gimana? Kau kesana ya, nak. Kau lihat-lihat kurban itu. Kan begitu modelnya. Kau lihat-lihat. Kalau udah agak-agak ini, lihat ini kuponnya nih. Ini mental-mental orang-orang yang tidak mendekat pada Allah. Jangan itu yang dilakukan. Ayo ikut ambil bagian. Aku tak berkurban hari ini karena belum ada dananya. Ayo berangkat, ikut, bantu. Entah itu mendoakannya, entah itu membawa kuahnya saja, atau bawa kue. Sekedar untuk menunjukkan kebersamaan. Yang terakhir ayat ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalilnya dalam surat Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah itu bukan darahnya, bukan pula jumlah bulunya, ya, bukan pula jumlah bulunya, tapi yang diterima oleh Allah itu tingkat ketakwaan. Pertanyaannya, Ustaz, afdolan besar atau kecil? Afdolan yang harga 20 juta atau 40 juta? Yang afdol itu kau tulus banget. Tuh. Ustaz, afdolan kambing atau sapi? Yang afdol itu kau tulus memberikannya. Itu yang penting. Jadi bukan masalah besar, mahal atau tidak, banyak bulunya atau tidak. Kalau kesehatan itu syarat mutlak, ya kan? Itu syarat mutlak. Tapi perihal besar atau tidak itu nggak terlalu penting. Tulus tidak. Tapi jangan nanti, gimana kabar? Ini baru pulang kurban. Kurban kamu? Oh, kalau bukan saya paling besar tadi. Ya habis pahalanya. Ya kan? Siapa yang paling besar? Aku yang paling besar tadi berkurban. Kalau perlu disorot pakai televisi, no, paling gede 250 kilo. Alhamdulillah. Maka ya bundaku yang dimuliakan Allah, pada akhir kesempatan ini Al-Fakir mengajak buat diri sendiri dan kita semuanya. Kalau ingin menunjukkan bukti keimanan ini, simpan ketulusan dalam hati. Nabi Ibrahim alaihissalam hampir hendak menyembelih anaknya dengan air mata. Tapi Allah menunjukkan kemahakuasaannya melalui kurban. Maka jangan heran bila ayah bundaku berkurban, tiba-tiba ada kemahakuasaan Allah untuk mengganti rezeki-rezeki. Tiba-tiba ada kemahakuasaan Allah untuk memberikan bundaku jauh dari mudarat, dekat dengan Allah, dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Aku